Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan Kere Aktif di sini. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara men-setting modem Huawei E5372 dari BOL ke dalam STB OpenWRT. Terkhususnya kenapa modem E5372 tidak terdeteksi di STB OpenWRT ya guys ya. Tetapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe, dibantu dulu subscribe-nya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat kalian yang sering nonton video ini tapi tidak subscribe, yuk dibantu dulu subscribe-nya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya akan umumkan kepada teman-teman bahwa di sini ada STB OpenWRT yang sudah ready. Buat kalian yang berminat nanti bisa cek linknya di deskripsi, silahkan order di Shopee ya guys ya. Dan kalau kalian beli STB di Kere Aktif pasti ada keuntungan, silahkan baca di deskripsi ya guys ya. Ya, oke, kita lanjut ke videonya ya guys ya. Di sini saya ada modem Huawei E5372 dan STB OpenWRT. Ini adalah milik yang sudah beli di saya. Kemarin katanya modemnya nggak kedetek di STB OpenWRT saya ya, makanya ini dibalikin ke saya untuk minta disettingin. Oke, nggak apa-apa, saya sekalian bikin video tutorialnya. Kalau kalian pernah nonton videoku yang tentang cara load balance di STB OpenWRT, di situ saya menggunakan WAN 1 dan WAN 2, yaitu ETH1 dan ETH2. Nah, begitupun STB OpenWRT yang saya jual itu adalah WAN 1 dan WAN 2-nya itu sudah ETH1 dan ETH2. Dan ada problem terbaru, yaitu kenapa nggak kedetek untuk modem Huawei E5372. Kalau untuk modem selain ini, misal Orbitstar 2, E5577, Huawei E3372, itu semuanya normal kedetek. Tetapi untuk modem Huawei E5372 itu tidak terdeteksi, walaupun kita udah coba gonta-ganti USB-nya, siapa tahu ini bermasalah, ataupun kabelnya, itu tetap nggak kedetek ya guys ya. Nah, problemnya ternyata bukan di kabel, bukan USB yang rusak, tetapi ada di settingannya. Nah, seperti apa? Kita akan lanjut ke videonya guys. A few moments later. Oke, di sini saya sudah mengkoneksikan modem Huawei E5372 ke dalam STB OpenWRT menggunakan kabel data ya. Dan gunakan kabel data yang bagus, dan kalau bisa yang pendek aja, karena untuk meminimalisir kekurangan daya kayak gitu ya guys ya. Dan kalau misal kabelnya panjang nggak apa-apa, yang penting itu kabel ori dan bukan kabel yang jelek kayak gitu ya guys ya. Setelah STB OpenWRT dan modemnya udah dinyalain, selanjutnya kita bisa ambil sebuah handphone ataupun menggunakan laptop atau komputer, kemudian kita masuk ke Google Chrome ya guys ya. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita koneksikan ke STB atau halaman admin STB-nya ya guys ya. Nah, sebelum kekonekan ke halaman admin, pastikan kalian itu wifi-nya itu terkoneksi ke dalam wifi STB ya. Jika mungkin STB-nya udah ditambah access point, ya silahkan ke access point tersebut guys. Nah, di sini untuk STB-nya namanya adalah BRN STB. Saya sudah koneksikan ke BRN STB. Nah, setelah terkoneksi, saya buka Google Chrome. Kemudian saya akan masuk ke halaman admin ya. Halaman admin kalau masih standar itu adalah 192.168.11 guys. Nah, kemudian kita masuk saja. Nah, untuk username password silahkan kalian masukkan sesuai dengan kalian yang punya masing-masing. Setelah kalian masuk ke halaman STB-nya, kalian masuk ke bagian interface ya guys ya. Nah, di bagian interface di sini kalian bisa perhatikan bahwa biasanya itu modem itu ada di WAN 1 atau WAN 2 sesuai dengan nama. Itu terserah atau sesuai dengan apa yang ada di STB kalian. Kalau di STB saya itu WAN 1 dan WAN 2. Nah, WAN 1 itu ETH1, WAN 2 itu semula ETH2 kalau settingan STB dari saya. Cuma ini WAN 2 nya udah nggak ada, mungkin udah diutak-atik atau gimana. Dan modem tersebut itu ternyata tidak terdeteksi di WAN 1 ataupun WAN 2. Ternyata Huawei E5372 itu terdeteksi sebagai W10 ya. Jadi bukan ETH1 atau ETH2. Tahu kalau biasanya modem itu terdeteksi sebagai ETH1 atau ETH2 ya untuk Huawei E5577 atau Huawei E3377 atau Orbitstar 2 kayak gitu ya. Tetapi untuk modem Huawei E5372 itu W10. Nah, di sini itu belum ada W10 ya, khusus STB yang dari saya. Memang W10-nya saya hapus. Nah, kalau kalian mungkin di STB kalian itu udah ada, pasti kedetek. Tapi buat kalian yang belum ada, silahkan ikuti seperti yang akan saya tutorialkan berikut ini. Nah, kalian scroll ke bawah, kemudian klik pada bagian Add New Interface. Nah, kemudian di sini kalian bikin nama. Untuk namanya saya bikin WAN 2 karena WAN 1 sudah ada ya. Ini hanya penamaan saja. Nah, untuk protokolnya kalian pilih DHCP client. Kemudian untuk device kalian pilih W10. Nah, kemudian create new interface. Nah, kemudian di bagian advanced setting kita pilih metriknya itu. Metriknya itu saya bikin 20 ya, karena untuk yang WAN 1 itu 10. Nah, kemudian ini untuk nandai kalau load balance, sebenarnya ini nggak perlu disetting, nggak apa-apa ya untuk metrik ya. Nah, kemudian
kalian itu scroll ke bagian firewall setting. Nah, di bagian firewall setting kalian pilih bagian WAN ya. Ingat WAN, karena ini adalah sumber internet, jadi pilih WAN. Kemudian klik save. Nah, tunggu. Nah, maka ini belum berhasil di save. Kalian scroll ke bawah, pilih save dan apply. Nah, maka dia akan proses untuk menyimpan ya. Tunggu aja beberapa saat. Nah, oke. Sekarang WAN 2 udah muncul dengan interface-nya adalah W10, dan silakan atau kalian bisa perhatikan di sini. Ini udah kedetek alias udah keluar alamat IP modem kita ya. Jadi untuk Huawei E5372 sekarang udah kedetek di STB. Jadi untuk modem Huawei E5372 itu memang kedetek di W10. Nggak tahu ya aslinya itu ETH atau W10, karena saya sendiri itu nggak pakai ya, ternyata itu terdeteknya di W10 ya. Ataukah mungkin modemnya udah diganti firmware-nya, saya juga kurang paham. Yang terpenting adalah sekarang udah terdeteksi di STB. Nah, sekarang kita akan coba akses alamat modem kita ya. Alamat modem kita itu 192.168.81, itu adalah normalnya atau defaultnya kayak gitu ya guys ya. Nah, semula itu pasti nggak bisa, kalau sekarang mungkin bisa ya, karena udah terkonek dengan STB, harusnya bisa ya. Nah ini ya, ini udah masuk ya guys ya, cuma agak lama ya, mungkin nggak tahu karena, nah ini ya. Nah, ini kita terkonek ke WiFi STB tetapi bisa mengakses modem. Itu tandanya bahwa modem kita sekarang udah terkonek dengan STB, udah sinkron atau udah terhubung kayak gitu ya guys ya. Nah, ini ya, sisipkan kartu SIM dan mulai ulang perangkat. Nah, sekarang itu modem Huawei E5372 itu sudah terdeteksi di STB OpenWrt. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa pakai untuk keperluan internet atau injek atau lain-lain, itu terserah kalian. Oke, jadi kayak gitu ya untuk cara mengkoneksikan modem Huawei E5372 dari BOL ke STB OpenWrt yang mungkin tidak terdeteksi. Itu adalah karena W10-nya ya. Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan di like, kalau kalian nggak suka silahkan dislike, tinggalkan komentar, dan tunggu video terbaru. Atau mungkin kalian bisa request video, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.